Assalamualaikum. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat perencanaan rute goes. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Ride with GPS. Nah, aplikasi ini sebetulnya bisa diakses melalui laptop, bisa juga melalui Android. Di Play Store jadi ada dan bisa di-download. Untuk di laptop kita langsung ke menggunakan browser, kemudian kita ketikkan Ride with GPS. Ya. Nah, kita akan masuk di situsnya Ride with GPS. Untuk yang belum login menggunakan akun Google, nanti silakan bisa menggunakan akun Google. Seperti ini tadi saya sudah menggunakan akun Google saya. Kemudian di sini ada Plan a Route. Kita klik ya. Plan a Route. Nah, kemudian kita akan kita cari kota di mana kita akan membuat perencanaan goes ya. Contoh kota Malang. Oke. Ini adalah kota Malang. Kita akan membuat rute sepedaan katakanlah dari alun-alun Tugu Malang ya. Depan stasiun Malang ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik start. Titik start kita klik langsung, katakanlah di sini ya. Klik. Kemudian kita bisa ngeklik ke rute berikutnya atau langsung ke kota tujuan. Katakanlah tujuan kita mau ke Batu, kita bisa langsung klik ke Batu. Kalau kita klik jarak dekat bisa seperti ini, kemudian begini dan seterusnya. Tetapi kalau mau langsung itu kita bisa langsung menuju kota Batu, kita cari kota Batu dan nanti kita klik di sana. Cuma perlu diingat bahwa ini kalau kita ingin bersepeda melalui jalan raya itu kita pastikan di sini pilihannya adalah driving. Kalau nanti pilih cycling nanti akan masuk gang-gang kecil. Kalau untuk sepeda road bike mungkin akan nggak nyaman ya. Jadi kita asumsikan kita akan melalui jalan raya terus sehingga di sini kita driving ya. Oke, kita ulang dulu, kita clear map ya. Clear map. Kita mulai klik dari sini. Kemudian kita zoom out, kita akan menuju kota Batu. Jadi ini bisa langsung menuju kotanya, bisa juga mau step by step jarak sekian kilometer diklik, sekian kilometer diklik bisa. Tapi ini untuk contoh, saya langsung klik alun-alun Kota Batu. Di mana ini alun-alun ya? Alun-alun. Alun-alun. Ini Jawa Timur Park. Oh ini di sini alun-alun di sini. Alun-alun ya. Kita klik di sini. Klik. Ya, seperti ini rutenya. Kemudian untuk rute pulangnya kita mau lewat katakanlah ini jalan alternatif yang lewat ini sekedar contoh aja, langsung ke bawah sini, kemudian kita kembali lagi ke alun-alun atau Tugu Malang ya. Klik. Sorry. Ya, sudah ini ya. Nah, di Ride with GPS ini keunggulannya adalah dia bisa menunjukkan rute seperti apa. Kemudian di sisi bawah di sini ada semacam hasil dari rute itu. Kalau digambar secara kontur tanahnya adalah seperti ini sepanjang rute itu. Jadi mulai dari start ya menuju ke arah Batu ini semakin lama semakin naik. Ini menunjukkan
Puncaknya itu di sini di elevasi sekitar 893 meter di atas permukaan laut. Kemudian di sini menurun. Nah, seperti ini. Jadi jarak total yang ditempuh rute ini pulang pergi adalah 41,5 km. Menanjaknya sejauh 522 meter, kemudian kembali turun 525 meter. Seperti itu. Nah, ini kalau di ini ada tombol elevasi, ini menunjukkan ini elevasi atau tanjakannya seperti ini. Kemudian grade. Nah, kalau grade ini kalau kita klik ini akan memunculkan grafik. Saya kurang paham grade ini menghitungnya seperti apa. Cuma kalau kita lihat polanya, kalau tanjakan itu dia grade-nya adalah positif. Ini ditunjukkan oleh persentase yang di dalam kurung 2,6% itu ya. Nah, semakin tinggi ininya tanjakan, maka grade-nya juga semakin tinggi. Sepertinya menunjukkan apa energi yang kita keluarkan gitu ya. Nah, ketika mendekati puncak ini mendekati 0%. Kemudian ketika mulai menurun ini minus ya. Ini minus tertinggi, ini adalah turunan tertajam. Jadi kita sepertinya energi kita di situ apa nggak banyak lah. Berbeda dengan kalau yang di atas 0 ya, seperti ini. Terus sampai ke sini. Nah, ini menunjukkan skala atau grade minus 20 sampai 20 ya. Nah, bagusnya rate with GPS itu seperti ini. Jadi ketika kita menjalankan kursor ini mulai dari titik awal kemudian berjalan, itu titik ini akan mengikuti titik posisi sepanjang rute itu juga akan kelihatan, sehingga kita bisa mengetahui ini yang paling tajam tanjakannya yang mana, di sisi mana. Kemudian ketika ini terjadi ada turunan ini, di mana turunan yang paling tajam. Nah, ini di Bukit Wukir Sari ya, Wukir di bawahnya Batu itu, ini adalah turunan paling tajam di situ, sehingga harus hati-hati. Mungkin kalau rem cakram lebih meyakinkan ya. Kalau remnya V-brake atau U-brake, pengalaman saya agak kurang terkendali sepeda, sehingga harus dituntun atau turun gitu ya untuk amannya. Tapi kalau remnya pakem, remnya cakram, apalagi hidrolik, saya pikir ini bisa sambil dikendarai. Nah, seperti itu. Secara sekilas seperti itu. Kalau kita lihat ini di sisi sini ada beberapa tombol ya. Ini driving, ini ada beberapa opsi, ada cycling. Nah, kalau kita ingin rute-rute yang masuk ke gang pedesaan itu kita pakai cycling. Jadi, dan ini bisa serial ya. Jadi artinya mungkin di tengah jalan ketika kita mencari rute, sebelumnya ingin di jalan raya pakai driving. Ininya kita klik driving kan, modenya mode driving. Kemudian ketika kita pada suatu titik kemudian pengen masuk jalan desa-desa, itu ya sebaiknya kita pindah ke mode cycling, sehingga nanti ketika klik itu titik-titik berikutnya, berapa kilometer berikutnya itu nanti akan masuk ke jalan pedesaan gitu, seperti itu. Nah, bagusnya lagi kalau misalkan ada jalan buntu, kemudian di situ kita harus mengangkat sepeda nyebrang sungai dan sebagainya, atau nyebrang sawah, itu kita tetap bisa menggunakan ride with GPS ini untuk menggambar rute, yaitu dengan kita pindahkan ke mode draw lines. Nah, kalau di mode ini tidak ada jalan pun kita bisa membuat titik, dan titik itu nanti akan terhubung ke rute sebelumnya di belakangnya, sehingga tetap nyambung walaupun tidak ada jalan. Itulah ini bagusnya aplikasi ini mengakomodasikan rute yang tidak ada jalannya untuk tetap dibuat rutenya. Ini reverse route ini adalah kalau kita ingin membalik rute, kalau jadi rute finishnya jadi rute start gitu ya.
contoh kita klik reverse route, klik, nah, dia akan step by step mengulang rute secara kebalikan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang tadinya turunan ya akan jadi tanjakan ketika kita berangkat menuju Batu. Nah, seperti ini. Sangat membantu dan sangat mudah kita untuk menganalisis rute nanti akan seperti apa. Ya, kemudian kalau mengakhiri sesi perencanaan ini kita bisa mengesave file rutenya ke mungkin nanti kita share ke teman atau ke klub gitu ya, rute ke Batu. Oke, oke lah, save. Oke, bisa di share. Kita bisa nge-share route-nya ke apa, ke, atau paling tidak kita copy linknya, nanti kita share ke bisa WhatsApp, bisa Telegram dan sebagainya. Nah, seperti itu. Cukup sampai di sini teman-teman, share saya untuk bagaimana cara merencanakan rute quest. Selamat menikmati quest dan selamat menggunakan Ride with GPS. Assalamualaikum.